Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan jalan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan juga menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menjadikan al-insan, manusia di dunia ini, kecuali untuk beribadah. Diciptakannya Allah manusia dan jin di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam perjalanan waktu di dunia ini, manusia sering berbuat kesalahan. Manusia sering berbuat dosa, baik dosa itu yang disengaja maupun dosa-dosa yang mungkin tidak kita sengaja. Al-insanu khata', manusia itu tempatnya dosa. Wa nisyan, dan tempatnya orang lupa. Maka dari itu Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk istighfar, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semua. Inilah yang disampaikan Allah kepada manusia, bahwa walaupun manusia berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menerima taubat hambanya yang memohon kepadanya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Surat At-Taubah ayat yang ke-104. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah. Barang siapa berbuat berbuat dosa, oyat lim nafsih,
atau menganiaya diri mereka sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahimah, maka Allah akan mengampuni dosamu sekalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 115. Jemaah sholat Jum'ah rahimakumullah, Allah menjanjikan kepada manusia, semua manusia yang berbuat dosa dan kesalahan, Allah akan mengampuni dosa itu selagi manusia itu mau memohon ampun kepada Allah, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada orang munafik. Orang munafik adalah orang yang bibirnya mengatakan Islam, bibirnya mengatakan beriman, tetapi hatinya sebenarnya dia tidak beriman. Kepada orang munafik pun Allah akan mengampuni dosa orang-orang munafik itu selagi mereka benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti tempatnya fid darkil asfal, di dalam neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan dia tidak akan mendapat pertolongan. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran khusus kepada orang-orang munafik. Dia akan ditempatkan Allah di dalam neraka yang paling bawah. Tetapi Allah juga mengatakan selanjutnya, illal ladzina tabu aslahu, kecuali orang-orang yang mau bertobat, wa aslahu, dan dia mau berbuat kebaikan, wa tasomu bilah, dia menyambung imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa akhlasu, dan ikhlas beribadah kepada Allah, wa akhlasu dinahum, dan ikhlas agamanya hanya kepada Allah, wa akhlasu dinahumulillah faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu nanti tempatnya bersama orang-orang yang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azimah, dan kelak mereka orang-orang mukmin itu akan mendapatkan banyak balasan dari Allah berupa pahala yang sangat besar. Jadi orang munafik pun ketika dia menyatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dalam ayat seperti sebelumnya disampaikan oleh Allah, orang munafik itu nanti tempatnya di neraka paling bawah, jadi inti neraka kan gitu. Tetapi selagi dia masih hidup di dunia, dia bertobat kepada Allah, kemudian dia wa aslahu, dia berbuat kebaikan, beramal soleh, maka nanti akan ditempatkan Allah bersama orang-orang mukmin. Berarti orang munafik pun ketika dia bertobat kepada Allah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah seorang dari yang tiga. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, salah satu dari yang tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah wa ma min ilahin ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Allah yang Maha Esa. Wa illam yantahu, dan jika mereka tidak mau bertobat atau berhenti mimma yaqulun, seperti yang dia katakan,
Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, salah satu dari yang tiga, dan dia tidak mau berhenti dari mengucapkan seperti itu, maka Allah katakan la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka sungguh mereka nanti orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi ayat yang pertama tadi yang saya katakan orang munafik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia masih hidup, dia mau bertobat kepada Allah. Kemudian ayat ini juga mengatakan bahwa orang yang kafir itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Afala yatubuna illallah wastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Maka ayat yang ke-74 Allah mengatakan, maka mengapa mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afala yatubuna illallah wastaghfirullah wallahu ghafurur rahim. Allah katakan kepada mereka, walaupun sebelumnya dia adalah orang munafik, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang kafir kepada Allah, selagi dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Subhanallah, apalagi orang-orang yang benar beriman, orang yang Islam. Maka ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan segera mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Jemaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Terus kapan bertobatnya seorang hamba itu? Dalam ayat Az-Zumar selanjutnya Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatikumul adzab tsumma la tungsurun. Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, wa aslimu, dan berserah dirilah kamu kepada Allah. Artinya ketika seseorang berbuat dosa itu, maka segeralah kembali kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah. Wa aslimu, dan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai menunggu nanti kalau kita sudah tua baru bertobat, karena tidak tahu bahwa umur manusia tidak ada yang tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan dosa, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila fa'alu fahisah, ada seorang manusia berbuat dosa kepada Allah, au dzalamu anfusahum, atau dosa itu karena menganiaya dirinya sendiri, zakarullah, segeralah ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, setelah ingat kepada Allah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dosa, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan aniaya pada dirinya sendiri, fastaghfaru, maka segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni selain hanya Allah.
walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kemudian dia tidak mengulangi lagi ma fa'alu, apa yang telah dia kerjakan, pekerjaan dosa, pekerjaan aniaya sendiri itu tidak dilakukan lagi, tidak diulangi lagi. Wa hum ya'lamun, setelah dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa dan aniaya pada dirinya sendiri. Segera, jadi jangan sampai menunggu nanti datang waktu ajal, datang waktu sakaratul maut, ketika pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat atau dolim kepada dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kebaikan, diganti keburukan dengan kebaikan, dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut, dan dia akan dijanjikan oleh Allah, ulaika jayaa'uhum maghfiratum mir rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Kemudian wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dia akan masukkan Allah ke dalam surga. Bima kanu ya'malun, sebab apa? Sebab karena perbuatan mereka, perbuatan mereka yang sudah mohon ampun kepada Allah, perbuatan mereka yang sudah tidak mengulangi perbuatan yang sama yang dilarang oleh Allah, maka orang tersebut setelah bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi dan berbuat kebaikan, beramal soleh, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa yakum bi jumlatil muwahhidin wa adkhilna fi ibadikas sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.